Oke, kita mulai dengan membahas tentang vektor. Sebelum kita membahas soal minggu lalu, perlu Anda ketahui bahwa vektor itu bisa digambarkan dengan anak panah, di mana ada pangkal, ada ujung. Dari pangkal ke ujung itu menunjukkan besar, sedangkan ujung vektor ini menunjukkan arah. Jadi ingat, menggambar vektor itu ada anak panahnya, ada pangkal, ada ujung. Dari pangkal ke ujung menunjukkan besar, dan ujung anak panah menentukan arah. Kita akan membahas soal 1B waktu ini. Gambarlah metode resultan penjumlahan vektor. Untuk menjumlahkan vektor sebenarnya ada dua cara. Ada secara jajaran genjang dan ada secara segitiga atau poligon. Masing-masing cara ini mempunyai mekanismenya masing-masing. Yang pertama, Ibu jelaskan dulu yang secara jajaran genjang. Menjumlahkan vektor secara jajaran genjang, poin pertama yang Anda lakukan adalah pertemukan pangkal dengan pangkal. Yang kedua, buat bayangan vektor di ujung vektor di seberangnya. Yang ketiga, buat hasil resultan dengan menarik garis dari pangkal vektor menuju pertemuan bayangan. Oke, kalau Anda menjumlahkan secara jajaran genjang, soal nomor 1B, Anda bisa pertemukan vektor X. Jadi buat X-nya, misalnya X-nya arahnya ke, kita anggap X-nya arahnya ke atas miring 30 derajat. Ini adalah X, dan Y-nya lurus. Ini adalah Y. Ini adalah Y. Saya buat Y-nya sekitar 8 lurus ke kanan Y, dan X-nya juga dengan ukuran masing-masing. Jadi pertemukan pangkal dengan pangkal. Ini pangkal dengan pangkal sudah bertemu. Lalu buat bayangan vektor di ujung pangkal seberangnya. Maksudnya seperti ini. Bayangannya Y, buat dari ujungnya X. Yang namanya bayangan itu besarnya harus sama, arahnya pun harus sama. Jadi kalau Y-nya saya buat 5 cm, bayangan yang dibuat pun harus 5 cm dari ujungnya si X. Jadi membuat bayangan itu dengan garis putus-putus ya. Nah, ini seperti ini. Ini bayangannya Y. Jadi ingat, bayangan itu besarnya sama, arahnya sama. Jadi besarnya bayangan ini sama dengan Y. Sekarang buat bayangannya X dari ujungnya Y. Jadi kalau X-nya miring seperti itu, bayangannya pun akan miring. Ini seperti itu. Kita buat bayangannya Y dari ujungnya X. Ini bayangannya Y. Nah, sekarang ada pertemuan pangkal dengan pertemuan bayangan tadi. Kita tarik garis tengah itu. Jadi pertemuan pangkal yang tadi sampai garis tengah ini, tidak garis putus-putus karena dia sudah merupakan vektor. Ingat, vektor itu adalah mempunyai pangkal. Pangkalnya ada di pangkal, ujungnya ada di ujung bayangan ini. Jadi Anda harus isi ujungnya. Kalau belum diisi ujung, belum merupakan hasil. Nah, ini adalah resultan. Jadi seperti itu gambarannya jadinya.
Yang kedua, Anda bisa menjumlahkan secara segitiga. Secara segitiga, langkah-langkahnya yang pertama, pertemukan ujung dengan pangkal. Yang kedua, tarik garis dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor berikutnya. Itulah hasilnya. Seperti apa? Misalnya tadi X dan Y ya. Jadi kalau X dan Y dijumlahkan dengan cara segitiga, kita buat dulu si X. Ingat, kalau X dan Y, misalnya X vektor tambah Y vektor, kita gambar dulu si X. Gambar si X, ingat menggambar si X. Menggambar vektor, Anda harus memperhatikan arah dan besarnya. Kalau tadi dia arahnya seperti itu, harusnya ini pakai busur ya, anggap ini X. Nah, sekarang pertemukan ujungnya si X ini dengan pangkalnya si Y. Jadi ujungnya si X, ujung vektor ketemu pangkal. Jadi ketemukan, kita gambar si Y di ujungnya si X. Pangkalnya si Y mulai dari ujungnya si X. Nah, seperti itu. Ini adalah Y. Ingat, kita tidak boleh merubah besarnya dan arahnya tidak boleh dirubah. Seperti itu. Lalu hasilnya bagaimana? Ini lebih simpel hasilnya. Tarik garis dari pangkal X menuju ujung Y. Jadi ini hasilnya. Kita tarik garis. Hasilnya itu ujung ketemu ujung, pangkal ketemu pangkal. Jadi ujung hasilnya itu ada di ujung vektor terakhir, sedangkan pangkalnya ada di pangkal vektor pertama. Inilah resultan vektornya. Jadi seperti itu gambarnya jika Anda menjumlahkan vektor secara segitiga. Anda bandingkan antara hasil penjumlahan vektor secara jajaran genjang tadi dengan segitiga, hasilnya akan sama kalau Anda melakukan dengan besar vektor yang sama. Anda perhatikan hasilnya dan arahnya akan sama. Oke, dari sana bisa saya bikin kesimpulan. Yang pertama, menggambar vektor itu secara grafis dengan anak panah. Jadi ingat, ada ujung, ada pangkal. Yang kedua, menjumlahkan vektor ada dua cara. Yang pertama ada secara grafis dan ada secara analisis. Yang secara grafis dibagi dua lagi. Ada secara jajaran genjang dan ada secara segitiga atau poligon. Sedangkan yang secara analisis ini bisa kita rumuskan mencari resultannya dengan cara akar vektor x kuadrat tambah y kuadrat ditambah 2 x y cos theta, di mana rumus ini bisa disederhanakan jika cos theta sama dengan 90 derajat, maka akan menjadi akar x kuadrat plus y kuadrat. Nah, penjumlahan vektor secara analisis akan kita bahas pada soal berikut ini. Oke. Kita akan bahas soal nomor 1C. Jadi perhatikan gambar. Saya gambar yang cepat saja. Ini koordinat X dan Y, ini vektor F. Uraikan vektor tersebut pada sumbu X dan Y. Untuk menguraikan vektor secara grafis, caranya tinggal Anda menarik garis putus-putus dari ujung vektor F ini, memotong vektor X. Nah, kita tarik. Nah, ini adalah uraian vektor F ke X.
namanya fx. Secara analisis fx akan sama dengan besarnya f dikalikan dengan cos sudutnya tersebut. Ingat, sudutnya kita hitung aja dari x positif, dari sini ke sini kita hitung sudutnya. Kebetulan ini sama dengan 60 derajat. Lalu menguraikan vektor ke arah sumbu y, kita tarik garis putus-putus dari ujung vektor f ini memotong sumbu y. Kita tarik ke garis potongnya sampai di sana. Itu namanya fy. Uraian vektor f terhadap sumbu y namanya fy. Secara analisis kita bisa cari fy sama dengan besarnya f dikali sin theta. Itu. Kalau diuraikan, besarnya f itu 60 Newton sedang dengan sudut 60 derajat, maka uraian yang secara analisisnya fx sama dengan 60 cos 60. Cos 60 adalah setengah. Jadi besarnya fx sama dengan 30 Newton. Sedangkan penguraian secara analisis ke fy-nya f sin theta berarti 60 kali sin 60. Jadi fy sama dengan 60 kali setengah akar 3. fy sama dengan 30 akar 3 Newton. Jadi ini hasilnya. Soal nomor 1C. Ini baru satu vektor. Nah, untuk tugas besok Anda menguraikan secara analisis lebih dari satu vektor. Bagaimana jika lebih dari satu vektor? Caranya gampang sekali. Kita bikin saja tabel dulu seperti ini. Bikin tabel, lalu bikin besarnya vektor yang pertama berapa? 1, 2, 3. Uraikan vektor pertama terhadap sumbu x, uraikan vektor kedua terhadap sumbu y. Nah, setelah itu Anda jumlahkan penguraian pada sumbu x berapa, penguraian terhadap sumbu y berapa vektor tersebut. Lalu baru cari hasilnya secara resultan sama dengan akar sigma fx kuadrat tambah sigma fy kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari besok dan pelajari materi serta buat soal yang Ibu akan share. Terima kasih.